Yogyakarta merupakan salah satu kota destinasi wisata di Indonesia. Kota ini lekat dengan keragaman seni, adat, dan budaya yang memunculkan harmonisasi di tengah pluralitas kehidupan masyarakatnya. Perkembangan seni dan budaya bergulir seiring perkembangan zaman. Tak dapat dipungkiri, terdapat beberapa kebudayaan asing yang masuk dan kemudian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu perkembangannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah keberadaan seni pertunjukan. Kabaret merupakan sebuah seni pertunjukan yang berasal dari dunia barat. Sebuah pertunjukan dengan kombinasi antara seni suara, seni peran, seni musik, dan seni tari. Umumnya, seni pertunjukan ini bertempat di bar, pub, atau klub malam. Kabaret yang diperkirakan pertama kali muncul di Perancis pada akhir abad ke-18 menjadi sebuah pertunjukan komersil yang menyajikan hiburan dengan unsur humor. Pengamat seni pertunjukan Lono Simatupang mengartikan kabaret sebagai sebuah seni pertunjukan panggung. Dari tradisi-tradisi hiburan perkotaan Eropa pada masa-masa itu, yaitu tahun sekitar abad 19, berarti tahun 1800-an sekian gitu. Ya. Sebetulnya kan Indonesia nggak punya model seperti itu, pertunjukan berbayar komersial gitu, itu kan nggak ada kan. Ya. Pertunjukan itu lebih seperti untuk istana, untuk pertunjukan rakyat gitu-gitu. Tidak kemudian kayak model tobong gitu di gedung nonton gitu, itu nggak ada itu. Dan itu juga yang akhirnya muncul menjadi kelompok-kelompok tonel, kelompok-kelompok sandiwara. Dan kalau tadi saya mengatakan namanya barangkali waktu itu bukan kabaret, ya karena bisa menjadi namanya komedi Istanbul, dan ini menjadi kelompok yang sangat terkenal gitu, bisa berputar dari kota-kota bandar, kota-kota itu dari satu kota ke kota yang lain di Indonesia, bahkan juga sampai ke luar negeri. Di Yogyakarta terdapat sebuah kelompok seni pertunjukan kabaret yang memiliki keunikan tersendiri. Konsep pemain cross-gender yang diusung Raminten Cabaret Show membuatnya tak pernah sepi penonton. Panggung mereka pun berlokasi di tempat yang cukup strategis dan mudah dijangkau wisatawan, yaitu di Jalan Malioboro, tepatnya di Hamzah Batik, lantai 3. Raminten Cabaret Show. Kemunculan Raminten Cabaret Show sejak tahun 2010 membuatnya menjadi bagian dari kota Yogyakarta. Sebuah akulturasi seni yang kian memperkaya unsur keragaman budaya sebagai ikon kota wisata. Tak sedikit wisatawan yang terpukau dengan pertunjukan Raminten Cabaret Show. Teknik pesona yang mereka suguhkan rupanya berhasil mengundang decak kagum penonton. Kini, Raminten Cabaret Show menjadi alternatif wisata sekaligus bagian dari pesona nuansa malam kota Jogja. Sebagai pemilik sekaligus pendiri Raminten Cabaret, Hamzah Sulaiman mengaku bahwa ia mendirikan panggung kabaret di tengah kota Yogyakarta sebagai alternatif hiburan dan wisata di malam hari. Dan sebagai tujuan wisata Yogyakarta itu memang membutuhkan hiburan di malam hari. Karena kalau sekarang pagi, siang itu bisa ke gua mana, lihat apa. Tapi kalau malam lihat apa? Nah, kalau malam itu tidak bisa lihat apa-apa. Terus saya mengadakan kabaret ini. Di setiap pementasannya, Raminten Cabaret hampir selalu ramai pengunjung. Tidak hanya turis domestik, turis mancanegara pun ikut menikmati penampilan Raminten Cabaret. Secara harfiah,
Kabaret merupakan salah satu jenis seni pertunjukan populer yang lahir untuk menghasilkan nilai ekonomi. It was very good. It was very good. They knew well the lyrics and the costumes were great and yeah, it was a good show. Karena berkreasi di sini itu juga mendapatkan uang. Jadi semua tiket, penjualan tiket. Ini kan tiketnya 60.000 sama 50.000. Nah, terus dikumpulin laku berapa? Laku berapa? Terus dibagi ini semua. Kadang-kadang dapat 300.000 per orang, itu dapat 300.000. Kalau sepi ya 200.000. Tapi saya itu mempunyai ambisi ini harus bisa rame sampai satu kali muncul itu 500.000. Menariknya, para pemain kabaret yang didominasi oleh pria dituntut untuk bisa memerankan peran sebagai penyanyi wanita. Mereka harus menduplikasi setiap detail gerakan yang dilakukan seorang superstar ketika di atas panggung. Baik itu cara berjalan, bernyanyi, mengerling, hingga bagaimana cara sang bintang tersenyum dan menatap. Beberapa kabaret-kabaret di Thailand misalnya atau di Hong Kong atau di UK juga punya tipikal masing-masing sebenarnya. Tapi kalau untuk Raminten sudah sangat memadukan dengan unsur-unsur lokal juga sih. Jadi ada beberapa lagu-lagu dangdut, goyang-goyang dangdut juga, beberapa konteks-konteks yang ada di lokal juga akan dituangkan semuanya sih di kabaret Raminten ini. Sebagai stage manager Raminten Kabaret, Ahmad Susantri yang akrab disapa Susan, mengakui bahwa konsep laki-laki menjadi perempuan yang disuguhkan di setiap pementasan menjadi daya tarik tersendiri. Jadi kalau dulu sepengetahuan saya pemainnya itu ada campuran wanita dan juga pria gitu. Sampai pada akhirnya ketika ada timing di mana Kanjeng bukan mendandani sih, menginstruksikan ada cowok yang coba didandannya cewek cross dresser untuk di atas panggung gitu. Itu lebih menarik, lebih menjual. Ciri lain dari kabaret itu adalah bahwa itu pertunjukan hiburan. Ya. Jadi ada banyak banyak lagu-lagunya, nyanyi-nyanyinya, ada tak diselingi dengan tarik-tariknya. Kadang-kala dirangkai sedikit dengan kayak cerita-cerita sedikit gitu, tapi nggak harus. Dengan konsep cross gender yang diusung Raminten Kabaret Show, menjadi hal yang tak mudah bagi para pemain untuk dapat meniru dan menduplikasi tiap inci gerakan seorang figur. Apalagi jika yang ditiru adalah sosok lawan jenis yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri dalam dirinya. Untuk menyuguhkan penampilan yang prima, dibutuhkan keterampilan pemain dengan didukung persiapan dan latihan yang matang. Yang jelas mereka prepare banget, mulai dari kostumnya, ngehafalin lagunya, gimmick artis aslinya, semuanya mereka prepare banget. Ada kayak Beyonce, Anggun gitu, mereka benar-benar mempelajarin gitu kostum terbaru mereka apa, lagu terbaru mereka apa gitu, dan mereka mempersiapkan itu di luar jam latihannya kabaret gitu. Di rumah mereka udah siapin, jadi pada saat latihan kabaret mereka udah punya materi untuk disampaikan kepada kita dan mereka sudah ready gitu. Itu yang menurut aku pribadi kayak ternyata mereka itu nggak setengah-setengah gitu. Mereka ada di panggung kabaret itu benar-benar mempersiapkan dari rumah, dari tempat mereka tinggal, itu mereka sudah memikirkan bakal seperti apa mereka di atas panggung gitu. Raminten Kabaret Show menawarkan konsep yang berbeda dengan seni pertunjukan lain. Humor yang disajikan para pemain kabaret membuat decak tawa dan tepuk tangan penonton semakin riuh. Pengamat seni pertunjukan, dosen seni tari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Uni Yuta, menjelaskan memang tidak mudah untuk mendapatkan humor di dalam setiap penampilan seni pertunjukan, termasuk kabaret. Ada teknik-teknik tertentu yang harus dipelajari dan dilakukan oleh para pemain. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk menjadi orang lain, rambutnya bagaimana, kemudian cara menyanyinya, cara pegang mic-nya. Kalau dia tirukan Elvi Sukaesih berarti bagaimana khas melempar mikrofon itu
atau dia tirukan siapa, itu butuh keterampilan khusus. Dia menjadi seorang impersonator itu bukan main-main. Ciri lain dari kabaret itu adalah bahwa itu pertunjukan hiburan, ya. Jadi ada banyak banyak lagu-lagunya, nyanyi-nyanyinya, ada tak diselingi dengan tarik-tariknya. Kadang kala dirangkai sedikit dengan kayak cerita-cerita sedikit gitu, tapi nggak harus. Raminten Kabaret kini memiliki lebih dari 30 pemain dalam setiap pementasan yang dilakukan. Rupanya, tak semua pemain kabaret memiliki latar belakang pendidikan seni. Beberapa dari mereka mempelajari teknik-teknik bermain kabaret secara otodidak. Gak semuanya background orang yang ada di seni pertunjukan atau di dunia seni. Bahkan ada orang yang benar-benar otodidak untuk belajar menjadi seorang entertain di atas panggung kabaret. Impersonate merupakan sebuah teknik menirukan figur atau sosok tertentu. Teknik ini menjadi konsep yang ditampilkan pemain kabaret dan menjadi daya tarik pertunjukan ini. Salah satu pemain yang bergabung sejak awal kemunculan Raminten Kabaret adalah Bayu. Ia memainkan peran sebagai penyanyi Siti Nurhaliza. Karena kecintaannya pada dunia seni, Bayu berusaha untuk menjadi semirip mungkin dengan sang diva. Iya, emang dari kecil saya emang suka panggung. Entah itu nyanyi, nari, segala macam yang berkesenian lah, saya senang. Tak hanya berusaha menyerupai setiap gerakan dan raut wajah, namun Bayu juga menghafal setiap lagu dan koreografi agar kian mendukung performanya di atas pentas. Segala persiapan dari mulai memilih kostum hingga riasan wajah dilakukannya secara mandiri. Waktu menunjukkan pukul 6:30 malam. Tempat pertunjukan Raminten Kabaret sudah mulai dipadati pengunjung. Meski diadopsi dari kesenian yang bukan asli Indonesia, Raminten Kabaret Show selalu menyuguhkan kesenian tradisional sebagai pembuka pada setiap pementasan. Oke, ayo kita nyanyikan lagu ini. Saya rasa tak boleh agak, kita tak tahu. Dia telah beri nafas baru, susunan musik yang baru. Tapi ternyata lagu ini, lagu yang lebih baik. Boleh tak tepuk tangan? Tangannya. Ya. Yang di atas sana. Yang di sebelah kanan saya. Begitu banyak cerita, ada suka ada duka, cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan berbeda, asal bukan sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Waktu terus bergulir, zaman kian berkembang. Begitu pula peradaban manusia. Kini, Raminten Kabaret Show menjadi destinasi hiburan alternatif bagi wisatawan. Dan tak dapat dipungkiri, keberadaannya kian membaur dengan kehidupan masyarakat Yogyakarta. Beragam seni yang terus berkembang mengajarkan kita untuk lebih mengerti dan memahami
kebinekaan yang kita miliki, sekaligus menjadi upaya menjaga kekayaan budaya tetap lestari.